Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Konveksi Tambang Yogyakarta. Guys, kali ini kami mau unboxing ya, ini mesin lubang kancing otomatis ya. Jadi kita sudah ada sebenarnya, cuman sudah saatnya pembaruan mesin. Jadi kita beli ini dari Bandung dan hari berikutnya juga langsung sampai di Jogja. Jadi kita mau unboxing, kita mau rakit hari ini. Yuk kita lihat proses rakitnya seperti apa. Nanti saya tunjukin ke teman-teman semuanya proses rakit dari mesin lubang kancing. Ini mereknya Shimaru ya teman-teman ya. Shimaru ini mereknya sudah cukup terkenal, produksinya juga sudah cukup banyak, brandnya juga jelas ya. Oke, sip, langsung kita lihat prosesnya. Ini kodenya model SM781. Jadi seri paling banyak adalah 781 sama 782 untuk mesin lubang kancing. Kalau itu dinamonya ya, nanti memang di packing terpisah, nanti tinggal kita rakit saja. Nah, ini dia guys. Komponen mesinnya ini ya, jadi ini mesin utamanya ada di sini. Tadi waktu datang itu jadi satu sama ini dan itu, cuman nggak bisa masuk di mobil, harus ditidurin kan nggak boleh ya. Jadi kita bongkar, kita ambil bagian atasnya. Nah ini kita klem lagi ya di sini, kita masukin lagi di sini. Dan ini mesin utamanya, kita mau rakit. Ini bagian bawah mesin, ini dinamo. Ini komponen lain ya, seperti part-part yang dibawakan dari bawaan mesin kayak ada obengnya, ada tutup cover belakangnya, ada bracket dinamo. Nah ini spare part saya beli, jadi dimasukin sini sekalian. Saya beli spare part. Ini minyak ya, minyak bawaan mesin, nanti ditaruh di bawahnya. Kalau ini meja ya, kita mau buka sekarang. Oke, sip. Pertama kita rangkai mejanya dulu saja, mesinnya nanti. Ini dibantu Mas Wirda, ini kita mau rakit mejanya, kaki mejanya. Jadi sebelumnya itu kita juga sudah punya, nah seperti ini ya, ini yang seri 782, ini yang seri 781, sama persis dengan itu, cuman beda merek. Cuman ini butuh permajaan, jadi kita beli satu lagi, nanti salah satu dari ini kita jual. Ini apa ya ini? Wah ini bahasanya, ini aksara Cina guys, karena ini memang made in China ya, made in China. Shimaru langsung diimpor dari Cina, tapi kita belinya ke importer di Bandung. Nah ini dia guys, sudah dipasang-pasang, ternyata tinggal nyusun bagian yang bawah. Ini pedal angkatan sepatu sama pedal untuk running ya. Jadi angkatan sepatu sama untuk runningnya ini angkatan sepatu, ini running. Mudah-mudahan nggak kebalik. Nah seperti ini guys, ini perakitan kakinya, kaki mejanya. Habis ini baru kita naikkan mejanya, baru kita naikkan mesinnya. Ini dapetnya kakinya yang bagus ya, mereknya Worker, impor ini, terus dikasih tiangnya 2. Kalau kita pakai yang selama ini kan tiang 1 walaupun mesin lubang. Jadi ini kita dapat yang bagus, kualitas kakinya kuat ini nanti kalau buat mesin, mana berat banget mesinnya. Memang harusnya kaki 2 gini, mantap. Mari kita dibalik dulu, dicek kegelak enggak. Aman? Oke, sudah aman. Apa?
Enggak, nek sing baru. Modelnya sama jadi. Nek sing kemarin udah dicoba kayak gini. Kanan nanti tinggal kaki yang penyesuaian. Nah, ini adalah komponen bawaan dari mesin. Ini ada apa aja? Mari kita cek. Ya, ini 4 baut panjang untuk dinamo. Ini bantalan untuk apa ya? Baut ada bantalannya, nanti kita cek ya di mesinnya ada yang perlu dibaut pakai ini enggak. Terus ini toolkit obeng ya, toolkit obeng untuk nyetel sama untuk masang, tapi min semua ini sayangnya. Ini dapat free lampu LED saving machine. Ini bantalan juga, bantalan mesin, rantai bawah. Terus ini gulungan spool, rantai bawah, ini kunci. Jadi tadi kuncinya mana ya? Nah ini dapat kunci-kunci ya teman-teman ya. Kunci sama rantai ini ada di sini. Toolkitnya. Ini apa ya ini? Ya? Ini apa ya? Saya belum tahu ini apa. Ini penampakannya. Ini kita bertiga amatir, jadi mencoba merangkai sendiri. Ini dia mejanya setelah berdiri teman-teman. Ya, bisa kita lihat bahwa posisinya mejanya sangat kuat ya, kokoh ya, kelihatan dari kakinya sudah 2. Sip, ini pokoknya sudah sip mejanya. Ini tinggal kita mau naikkan dinamo. Ini bolongannya 4. Ini lubang dinamo 4 ini. Nah, sekarang kita mau masang bracket ini ke sini guys. Nah, ini ada lubang 4 ya, sudah ditandai dari mejanya itu 4 itu ya. Ini dinamonya kita geser dulu. Ini dinamonya apa bautnya. Belum pas. Dulu dinamo engko meru sing iki. Dibaut kenceng karo ringin udah. Ringnya wis to. Nah, ini ya guys ya, seperti ini posisinya. Ini posisi bracketnya guys, ada di sini ya. Posisi bracketnya. Nanti baru dinamonya kita pasang di bawahnya. Jadi ini mau masang, ini kan dinamo sudah ada dudukannya. Nah, kita mau pasang ke bracket ini guys. Nah, kita pasang ke bracket ini. Nah, itu posisinya kayak gitu ya. Jadi udah ada baut bawaan yang ada karetnya kayak gini loh. Tak zoom in. Nah, ini ya, ada karetnya tuh ini. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau pasang, nanti kita sesuaikan jaraknya sama puli mesinnya. Nah, ini ya teman-teman ya, setelah dinamo naik seperti ini udah nempel ke bracket, tapi ini belum dikencengin karena nanti kan harus nyeting jarak antara sini puli dinamo yang ini sama ke puli mesin. Nah, itu ya, nanti kita coba sesuaikan dulu jaraknya. Sekarang kita mau naik bak mesin. Nah, itu bak mesin bawah sama pulinya kan ada di situ. Posisinya begitu, yes. Ini pas kayaknya. Nah, ini ya, ini posisinya begini, baknya ada bautnya. Nanti dibaut dulu. Jadi ini bak mesinnya sudah naik. Kita baut dulu bak mesinnya. Bak mesinnya ini ya. Nah, ini saatnya bongkar kepala utamanya guys, kepala mesinnya. Kita mau bongkar. Harusnya sih sudah settingan ini kemarin. Nanti kita lihat lagi apakah sudah disetting atau belum. Nanti bentuknya seperti ini ya. Lubang kancing ini dominan warna orange, sama seperti konveksi tambang ini warna orange. Ini lagi dilakukan proses penyuaian kardus.
ini dia. Mestinya ini disingkirin dulu, tolong baju-bajunya main aman. Gesek. Pelan-pelan. Saya ingin ditahan era. Pelan-pelan lur. Siap. Sik. Ora sing nang niki, Mas. Sik. Ana sing apa? Indah. Indah. Sik, angkat ya. Pak, tuh Pak. Pak. Angkat Pak. Anu nih Pak. Mana, Pak? Iki nih lho, Pak. Iki nih. Styrofoam ya. Lah, jangan lupa. Ditarik wae apa? Kayak nemplek. Enggak, itu ada yang ngunci, tenang dulu. Oke, ini karena berempat ini amatir, jadi kita nggak tahu apakah. Nah, dibagi Oke, sip. Ya teman-teman, ternyata benar sudah disetting mesinnya, sudah di setel. Ini contohnya sudah ada di sini hasilnya. Sudah mantap ya ini ya, sudah mantap sekali. Tinggal ngangkat ke atas, lur. Kita naikkan dulu, baru nanti kita lihat setelah naik di atas meja. Sip. Halo guys, ini dia mesinnya yang sudah kepasang ya, mesin lubang kancing sudah kesusun semuanya. Ini kepalanya sudah naik, terus tiang benang sudah kepasang. Ini cover bodi belakang ya, supaya area belt itu nggak kotor. Terus ini yang belum kepasang ini cuma sudah dirakit, dari tes sudah nyala. Ini saklar lampu, karena lampunya ada di dalam sini. LED-nya ikut masuk ke situ. Dinamo sudah pasang, posisinya juga sudah simetris semuanya. Ini tinggal mau tes jalan, tapi sebelumnya kita akan kasih minyak dulu. Oke. Nah ini guys, dipastikan sebelum ngasih minyak ini sudah rapet ya. Nah ini kita mau minyakin di bagian dek bawah mesinnya, baknya. Itu masih pakai minyak bawaan, kita pakai minyak ori bawaannya. Yang batasnya cuma segini height-nya. Pas lah, itu sudah sesuai takaran. Nah, segitu ya. Karena kan ini sumbu ini kan kebutuhannya dari sumbu ini saja. Sumbu ini langsung masuk ke bagian rotari depan. Oke, lur, langsung kita coba tes jalan mesinnya. Covernya dipasang dan rapi. Ceklek sampai ceklek. Oke, nah ini ya kalau kepasang cover rapi seperti ini lur rangkaiannya. Ini tampak sampingnya seperti ini. Nah ini lampunya udah disusun ya, di sini pas ya. Ini sepatunya, terus ini angkatan sepatunya yang kiri, coba yes. Nah seperti itu ya, ini diinjak yang situ, yang kaitan itu naik. Nah itu sip. Mari kita tes drive pelan dulu saja, udah pelan ya. Ambil injak. Ini kita fokuskan di sini. Skoci sudah? Ya. Suaranya sangat halus, ini kecepatannya masih rendah. Ini kita coba rendah lagi biar pemanasan dulu mesin ya. Oke, coba high speednya. Coba high speednya, yes.
high speednya nggak terlalu kencang juga. Itu belum pas ya, kaitan belakangnya belum di setel. Coba lihat high speednya. Oke ya, high speednya. Oke, mantap ya. Sudah lihat hasilnya, untuk high speednya lancar sekali, tapi ini setelan speednya kayaknya nggak terlalu kencang, tapi nggak apa-apa, justru standar sih segitu, awet nanti mesinnya karena kebutuhannya juga nggak terlalu cepet banget. Berarti tinggal kita set untuk saklar sama ini posisi lubangnya sesuaikan sama yang mau dipakai untuk kerja, sama ganti pisau dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, seperti inilah Shimaru SM781. Teman-teman yang mau cari mesin lubang bisa pakai salah satu yang saya referensikan ini, Shimaru SM781. Oke guys, ini harganya. Oke, terkait harganya ini angka 15.600 ya, 15.600.000 sama ongkir dan lain sebagainya. Kemarin habisnya 16 juta. Semoga awet mesinnya di sini, dan semoga teman-teman juga yang belum punya mesin lubang seperti ini atau yang sudah punya tapi perlu diperbarui, silahkan sesuai dengan pilihan teman-teman semuanya. Kalau Shimaru ini menurut saya dari modelnya bagus, mereknya bagus, harganya terjangkau. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton video tentang mesin lubang kancing SM87 Shimaru yang di unboxing oleh KTJ pada hari ini. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.